Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semuanya sedang dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya anak-anak. Kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1 dan 2. Untuk materi hari ini ada IPA, Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan SBDP anak-anak. Yang pertama kita belajar IPA dulu, padi dan pelestariannya. Ini ada gambar semangkok nasi ya anak-anak. Anak-anak tahu tidak ya nasi itu terbuat dari apa, asalnya dari mana? Nasi itu sebelumnya berwujud beras anak-anak. Nah, beras itu asalnya dari tanaman padi yang ada di sawah. Harus kita ketahui anak-anak bahwa padi itu dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Nah, daerah utama penghasil padi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kemudian kita akan melanjutkan bahasa Indonesia. Kita perhatikan gambar ini, ada 2 orang. Ada orang yang sedang melakukan wawancara. Nah, wawancara itu apa ya? Wawancara yaitu kegiatan mencari suatu informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber sendiri adalah orang yang memberi informasi. Nah, orang yang dipilih sebagai narasumber ini harus orang yang ahli pada bidangnya anak-anak. Berikutnya kita belajar IPS, hubungan kondisi geografis dengan aktivitas penduduk. Nah, kondisi geografis di Indonesia itu ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Kita akan coba mempelajarinya satu persatu anak-anak. Yang pertama dataran tinggi. Apa itu yang dimaksud dataran tinggi? Yaitu ketinggiannya lebih dari 600 meter dari permukaan laut. Nah, pada dataran tinggi ini suhu udaranya terasa sejuk anak-anak. Kemudian pada dataran ini tanahnya subur karena pada dataran tinggi ini unsur haranya baik. Pada dataran tinggi ini penduduknya berprofesi kebanyakan sebagai petani, berkebun, beternak, dan juga pariwisata. Kemudian dataran rendah. Nah, yang dimaksud dataran rendah yaitu dataran yang ketinggiannya kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Pada ketinggian ini suhu udaranya panas dan tanahnya subur karena pada daerah ini airnya cukup anak-anak. Kemudian daerah ini menjadi pusat permukiman seperti daerah Klaten, ini juga termasuk dataran rendah. Kemudian profesi penduduknya ada yang bertani, berdagang, perkantoran, dan juga pabrik. Kemudian yang terakhir pantai ya. Pantai itu daerah yang terletak di tepi laut. Nah, di pantai ini suhu udaranya sangat panas anak-anak. Dan juga tanahnya tidak subur karena di pantai itu adanya pasir. Pada daerah ini masyarakatnya itu berprofesi sebagai nelayan, petani garam, pengrajin cangkang, dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar PPKN anak-anak, hak dan kewajiban. Kita perhatikan ini anak-anak, ada semangkok nasi. Oh, anak-anak tahu tidak prosesnya bagaimana agar bisa menjadi nasi? Nah, prosesnya yaitu yang pertama ini, ada Pak Tani yang sedang membajak sawah. Sawah sebelum ditanami itu harus dibajak dulu. Setelah dibajak, maka ditanami padi anak-anak. Nah, setelah ditanami dan melalui proses beberapa waktu, maka padi itu sudah siap panen. Setelah dipanen, maka petani akan memisahkan antara gabah dan juga tangkai-tangkai padi yang tidak terpakai. Setelah itu dijemur agar kering. Setelah dijemur, kemudian akan dibersihkan kulit arinya, kemudian menjadi beras. Beras kemudian dimasak, lalu jadilah nasi yang kita makan setiap hari. Mengetahui proses nasi yang sangat panjang ini anak-anak harusnya membuat kita lebih bijaksana menggunakan nasi atau mengkonsumsi nasi ya. Tidak boleh membuang-buang nasi, tidak boleh nasi itu dimakan tidak habis seperti itu.
Kemudian kita akan belajar manfaat tumbuhan. Nah, setiap hari kita akan melihat tumbuhan ada di sekeliling kita. Ternyata tumbuhan itu ada banyak manfaatnya. Tumbuhan itu bisa sebagai bahan minuman seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Jahe, kunir itu bisa dibuat minuman ya. Kemudian sebagai bahan makanan, nah sayuran, nasi dan sebagainya itu berasal dari tumbuhan. Kemudian sebagai bahan industri, nah ada meja, kayu itu asalnya dari tumbuhan. Kemudian juga mengurangi polusi udara anak-anak. Hak memanfaatkan tumbuhan. Nah, kita dengan adanya tumbuhan kita jadi bisa menikmati udara yang segar. Kemudian terpenuhi kebutuhan pangan kita. Memanfaatkan sebagai bahan baku bangunan, kita dapat memanfaatkannya ya. Kemudian kita dapat menikmati keindahan lingkungan. Nah, ada bunga berwarna-warni. Kemudian terhindar dari polusi udara. Nah, selanjutnya kita akan belajar kewajiban. Kewajiban kita terhadap tumbuhan itu apa saja? Melakukan reboisasi. Nah, reboisasi ini artinya adalah penghijauan kembali. Jadi setelah kita menebang pohon yang ada di hutan, kita harus melakukan penanaman kembali anak-anak. Setelah itu, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Ketika menebang kita harus memilih, yang boleh ditebang itu hanya pohon-pohon yang usianya sudah sekian. Hanya beberapa pohon saja, tidak semuanya. Kemudian mengambil nasi secukupnya biar tidak bersisa. Dan juga kita harus merawat tanaman dengan baik. Selanjutnya kita akan belajar SBDP anak-anak, membuat karya kolase. Nah, kita perhatikan burung yang ada di gambar ini. Ini merupakan salah satu contoh kolase. Nah, kolase sendiri itu yaitu karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara menempel berbagai bahan pada latar belakang. Nah, bahan-bahan untuk membuat kolase itu ada bahan alami. Yang pertama itu daun, cangkang telur, ranting, biji-bijian, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bahan buatan dari kertas koran, pita, tutup botol, mungkin juga manik-manik, dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah untuk membuat kolase itu bagaimana? Yang pertama kita siapkan alat dan bahannya dulu. Nah, setelah kita siapkan alat dan bahan, maka kita akan membuat sketsa gambar. Kita mau membuat gambar burung atau tikus atau sebagainya. Setelah itu kita atur letak daun, biji, dan rantingnya. Setelah itu kita perhatikan skema bentuk, ukuran, dan perpaduan warnanya. Sudah bagus atau belum ya? Kalau sudah, maka kita akan menempelkannya. Begitu. Kemudian untuk tugas hari ini anak-anak, nanti anak-anak silahkan mengerjakan IPS, ayo berlatih 2, di LKS tema 3 halaman 10, kemudian SBDP kinerja 3 di LKS tema 3 halaman 13. Tugas difoto dan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Apabila ada kesulitan, maka bisa ditanyakan ke wali kelas ya anak-anak ya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.